Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis shalah, yaitu bab tentang syarat-syarat sholat. Hadis yang ke 163. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda lahu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Jabir radhiyallahu anhu. Idza kana thawbu wasi'an, apabila kamu memiliki kain yang lebar. Wasi'an itu kan artinya luas. Tapi kan masa mau mengatakan kain yang luas, ya kan? Berarti kain yang lebar. Apabila kamu memiliki kain yang lebar, faltahif bih, maka selimutkanlah, yakni fis sholati, yaitu di dalam mengerjakan sholat. Maksudnya kalau punya kain yang lebar, tutupi semua badanmu. Kurang lebih begitu pengertian simpelnya. Wali Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, fa khalif baina tarfaihi, maka selempangkanlah di antara dua ujungnya. Jadi selempangkan, tahu selempangkan ya? Kayak pakaian ihram itu, selempangkan di antara dua ujungnya, satu badan benar-benar tertutup, diselempangkan. Wa in kana dhayyiqan, dan apabila kainmu sempit, fattazir bi, maka sarungkanlah kain tersebut. Jadi kalau kainnya sempit, artinya tidak punya kain lagi, cuma satu itu, maka disarungkan saja. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walahuma, dan diriwayatkan pula oleh keduanya. Siapa itu? Keduanya itu siapa? Dan diriwayatkan pula oleh keduanya. Kalimat sebelumnya apa barusan? Jabir kan kata pertama dalam hadis ini. Kata terakhir sebelum walahuma, Bukhari dan Muslim. Kan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walahuma, dan menurut keduanya, yaitu menurut Bukhari dan Muslim. Min haditsin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yusalli ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat fif taubil wahidi, dengan memakai selembar kain, laisa ala atikihi minhu syai'un, yang sebagian dari kain itu tidak dapat ditaruh di atas bahunya atau pundaknya. Paham maksudnya? Janganlah kamu sholat dengan sehelai kain yang kain tersebut tidak bisa menutupi sebagian bahunya. Paham tidak maksudnya? Janganlah kalian sholat dengan pakaian ala kadarnya. Ya seperti yang saya bahas kemarin itu, auratnya laki-laki memang dari pusar sampai lutut, kan gitu toh. Tapi kan tidak lucu kalau ada orang pakai celana jojon, kemarin dicontohkan begitu. Secara syarat sah sholatnya karena menutupi aurat, tapi secara akhlak tidak berakhlak di dalam sholatnya. Kira-kira hadis yang dikaji hari ini itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Laki-laki. Yang kemarin untuk perempuan. Tapi yang perempuan tetap harus mendengarkan, karena bisa ngasih tahu bapaknya, ngasih tahu suaminya, ngasih tahu saudara laki-lakinya, ngasih tahu anaknya, benar nggak? Ngasih tahu keponakannya kalau ngerti tentang ilmu fikih. Istilah as-saub, tadi kan yang pertama ada as-saub. Apa arti as-saub?
Thawb dalam hadis itu adalah kain yang lengkap. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kain yang digunakan untuk nutup bagian bawah dengan kain yang digunakan untuk nutup bagian atas itu beda penyebutannya. Kalau kita kan kain bawah, kain atas ya namanya tetap kain kan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kain yang untuk nutup bagian bawah namanya izarun. Apa namanya? Izarun. Makanya kenapa sarung itu bahasa Arabnya izarun, karena digunakan untuk menutup bagian bawah. Yang digunakan untuk menutup bagian atas namanya ridaun. Apa namanya? Ridaun itu bagian atas. Bagian atas namanya ridaun, bagian bawah izarun. Nah, keseluruhan dari ridaun dan izarun itu kan berasal dari kain yang utuh, benar nggak? Nah, kain yang utuh ini namanya thawbun. Apa? Thawbun. Fa. Alif ba ta fa. Thawbun. Jadi thawbun itu kain yang lengkap, kain secara keseluruhan. Tapi begitu dipotong, sebagian digunakan untuk bagian bawah, itu namanya izarun. Kalau digunakan untuk bagian atas namanya ridaun. Nah, ini beda dengan gamis. Tidak sama dengan gamis. Kalau gamis itu kan sudah dijahit, sudah barang jadi. Jadi thawbun ini barang yang belum dijahit. Ridaun itu juga ada yang mengatakan sudah dijahit, ada yang mengatakan belum dijahit. Termasuk pakaian ihram, bagian atas yang diselempangkan cowok itu namanya ridaun. Yang bagian bawah namanya izarun. Kan kalau cowok berapa kalau pakai pakaian ihram? Ada berapa kain? 3. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. 2 karena khawatir kainnya kurang panjang. Karena ketika ibadah umrah atau haji kan tidak boleh menggunakan pakaian yang ada jahitan. Tidak boleh menggunakan jahitan. Termasuk pakaian dalam pun tidak boleh menggunakan jahitan. Sehingga benar nggak boleh ada jahitan. Makanya kenapa kainnya benar kain ihram, ada yang mengatakan 2 kalau kainnya panjang di bagian bawah, ada yang mengatakan 3 karena khawatir kain yang di bawah kurang panjang, takut ada bagian yang tersingkap. Tapi itu nanti ada kajiannya sendiri. Kita sekarang mengkaji di sini. Beda dengan gamis yang merupakan pakaian yang memiliki lengan baju dan menggantikan sekaligus pakaian atas dan bawah, karena menutup atas dan bawah secara bersamaan. Itu bedanya gamis dengan thawbun. Kalau thawbun kan tidak bisa bersamaan, harus dipisah dulu. Mana ridaun, mana izarun. Kemudian dalam hadis tadi ada kalimat faltahif bihi idza kana thawbu wasi'an. Apabila kamu memiliki kain yang lebar, faltahif bihi. Nah, kalimat faltahif bihi adalah tutuplah badan sebagaimana memakai izar dan rida. Jadi faltahif bihi itu artinya disuruh tutup atas dan bawah. Kalau sholat itu suruh tutup bawahnya dan atasnya. Faltahif bihi. Berarti di sini perintahnya, jika memiliki pakaian yang dapat menutupi atas dan bawah secara sempurna, itulah yang dipakai. Jadi jangan milih pakaian yang minim, pilih pakaian yang paling baik, yang paling sempurna ketika mengerjakan sholat. Ya memang kalau dipikir-pikir kan kenapa Ustadz ini setiap mau sholat dari pakai baju toko atas hem bawah celana jin, naik ke atas langsung ganti pakaian koko, pakai baju koko, pakai sarung, pakai songkok. Karena ini pakaian sempurna yang saya punya untuk mengerjakan sholat, gitu lah. Maka gunakanlah yang paling sempurna. Kalau teman-teman yang paling sempurna yang dipakai seperti ini, ya tidak apa-apa. Gunakan yang paling baik di dalam sholat. Tapi kalau ada yang lebih baik daripada yang dipakai, maka pakailah yang lebih baik. Karena kan sholat itu kan memenuhi panggilan Allah. Sementara kamu dipanggil pejabat, dipanggil Pak Kades, Pak Tinggi, dipanggil Pak Camat, kamu akan menggunakan pakaian yang terbaik kan ketika menghadap pejabat tersebut. Nah, ini menghadap Allah, gunakanlah pakaian yang terbaik dan yang paling sempurna yang kamu miliki. Jangan pakai yang ben seroben. Masa menghadap Allah ben seroben?
ya otomatis dia dinilai tidak sopan kepada Allah gitu. Selanjutnya lalu disebutkan wa in kana dhayiqan fattazir bihi. Apabila tidak punya kain lagi, cuma punya yang sempit tok, cuma satu-satunya sempit lagi, mungkin nggak terjadi? Mungkin ya, kamu mau sholat tidak punya pakaian lain kecuali pakaian satu-satunya itu aja yang sempit itu tadi, fattazir bihi, maka cukup menutup bagian bawah saja. Jadi kalau kainnya tidak banyak, tidak bisa menutupi keseluruhan, maka tutup bagian bawahnya. Jangan kebalik ya, atas ditutup, bawah tidak ditutup. Yang betul itu bawah ditutup, atasnya tidak ditutup, tidak apa-apa. Tapi bagusnya atas bawah semua ditutup. Selanjutnya, sedangkan pada hadis disebutkan laisa ala atiqihi min husyai'un. Kan ada yang terakhir itu kan, nggak hafal kan? Laisa ala atiqihi min husyai'un, yaitu yang sebagian dari kain itu tidak dapat ditaruh di atas bahunya. Yang dimaksud adalah perintah menutup bagian pundak atau disuruh memakai rida atau kain atas. Jadi suruh pundaknya dua-duanya ditutup. Ya paling bagus ya pakai pakaian yang seperti saya kenakan kan gitu. Ini kan ditutup. Lagi atau ini kan contoh, ini ditutup. Tapi kalau misalkan ternyata tidak punya karena baru pindahan rumah, kemudian bajunya belum dibawa semua, adanya cuma 2 helai kain, ya otomatis yang bawah digunakan untuk izarun, yang satu potong digunakan untuk ridaun, digunakan untuk bagian atas, dan bagusnya kedua pundaknya tertutup. Kalau tidak bisa minimal ada satu pundak yang ditutup, karena kalau kamu pakainya tidak pakai di pundak, dipakai di dada, kamu kayak pakai mini set. Ya kan cowok, masa dipakainya begini, ya pakainya kan begini toh. Nah. Selanjutnya, untuk laki-laki, jika ada pakaian bisa menutupi atas dan bawah sekaligus, maka orang yang sholat hendaklah menutupi atas dan bawah, yaitu menutup kedua pundak hingga lutut, karena seperti itu lebih sempurna dalam menutup aurat. Jadi pusar sampai lutut itu aurat, tapi digunakan dari atas sampai bawah itu sempurna dalam menutup aurat. Yang selanjutnya, hadis ini jadi dalil boleh sholat dengan kain terbatas hanya satu pakaian saja. Jadi misalkan sudah ada cuma yang ke bawah cuma sarung, misalkan berangkat pindah rumahnya ada di Jember, pindahnya ke Banyuwangi misalkan, kan jauh ya. Nah habis itu baju lupa dibawa, cuma sehelai kain sarung. Mau mandi, bajunya yang dipakai sudah dimasukkan ke rendeman, sudah tinggal mau dicuci. Lupa kalau tidak bawa baju lengkap, cuma satu sarung ini aja, maka boleh sholat menggunakan satu sarung dengan catatan dari pusar sampai lutut ditutup. Itu kalau kepepet. Tapi tetap yang paling baik adalah ditutup semuanya. Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki sah memakai pakaian dalam sholat dengan satu pakaian saja. Ini referensinya di kitab Bidayatul Mujtahid. Ada juga di Minhahul Alam. Selanjutnya, hadis ini jadi dalil wajibnya menutup aurat dalam sholat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sebagaimana batasan ini disepakati oleh ulama 4 madhab, dan inilah pendapat kebanyakan fuqaha. Pusar dan lutut sendiri bukan termasuk aurat menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Jadi jumhur ulama mengatakan pusar dan lutut ini bukan aurat, tapi di bawah pusar dan di atas lutut itulah yang aurat. Jadi kan pusar ini kan di sini, maka batas persis di bawah pusar dia sudah aurat. Jadi kalau ada orang ini tidak pakai pakaian atas, maka dia sudah menunjukkan sebagian
auratnya walaupun dia pakai celana, karena di bawah pusar itu dia sudah aurat. Begitu juga dengan lutut, persis lututnya, persis dengkulnya, persis tootnya itu bukan aurat, tapi di atas lututnya sedikit sudah melewati batas lutut, dia sudah termasuk aurat. Jadi kalau ada orang pakai celana persis di lutut, dia tidak menunjukkan auratnya. Tapi kalau sudah di atas lutut, dia menunjukkan auratnya. Ini berlaku untuk laki-laki, jangan kebalik ya. Selanjutnya, hukum menutup pundak bagi laki-laki ada beda pendapat di kalangan ulama. Menutup pundak ini ada beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya wajib jika mampu. Semuanya mampu beli baju untuk nutup pundak? Mampu ya, jadi bisa nutup. Maka kalau punya kemampuan beli pakaian untuk nutup pundak, maka menutup pundak ini hukumnya wajib. Gitu. Ini mampu kan semua ya, jadi wajib nutup pundak. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad, Ibnul Mundir, sekelompok ulama salaf dipilih oleh Imam Al-Bukhari dan pilihan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Namun Imam Ahmad tidak menyarankan menutup pundak untuk sholat sunnah, karena sifat sholat sunnah itu mabnahu ala takhfif, dibangun di atas keringanan. Jadi sholat sunnah itu lebih ringan daripada sholat fardu atau wajib ya. Oleh karena itu, dalam sholat sunnah masih boleh meninggalkan rukun berdiri saat sholat dan meninggalkan syarat menghadap kiblat saat safar atau perjalanan. Nanti akan ada penjelasannya sendiri mengenai masalah boleh tidak menghadap kiblat ketika mengerjakan sholat sunnah pada waktu orang tersebut mengerjakan safar atau di dalam perjalanan, jadi musafir. Sedangkan pendapat lainnya adalah pendapat jumhur ulama kebanyakan, yaitu tidak wajib menutup kedua pundak dalam sholat, hanya disunnahkan dan wajib menutup aurat yang wajib. Pendapat kedua inilah yang dianut oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ashabul Ra'yi. Ashabul Ra'yi itu yaitu orang-orang yang menganut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Dan dikuatkan pula oleh Imam Nawawi. Alasan yang mendukung pendapat kedua adalah hadis dari Muhammad bin Al-Munkadir. Ia berkata bahwa ia melihat Jabir bin Abdullah sholat dengan satu kain. Jabir berkata bahwa ia melihat Nabi SAW sholat dengan satu kain. Jadi barokahnya Rasul, kan ada yang bertanya begini, kenapa Rasulullah, manusia yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh Allah, kok ditakdirkan pernah hidup melarat? Betul enggak? Kan pernah hidup melarat kan, bahkan dalam riwayatnya sampai perutnya diganjal batu, diikat pakai tali karena sudah beberapa hari tidak makan. Kenapa kok ditakdirkan melarat? Padahal kekasihnya Allah. Itu tujuannya adalah melaratnya Rasulullah itu sebagai rahmat buat kita yang ada yang ditakdirkan menjadi kaum du'afa, kaum yang lemah. Sehingga ada hukum-hukum fikih yang tidak memberatkan orang-orang yang tidak mampu. Barokah dari Rasulullah yang pernah ditakdir hidup melarat. Jadi melaratnya Rasulullah itu adalah barokah. Tapi kalau melaratnya kamu itu apes. Itu bedanya. Melaratnya Rasulullah itu rahmat. Tapi melaratnya kita apes ya. Alasan lainnya pula, pundak bukan termasuk aurat bagi laki-laki. Jadi alasannya kenapa boleh menggunakan satu kain, karena pundak itu tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Pendapat kedua lebih kuat dalam hal ini. Jadi pendapat menggunakan satu kain itu masih dibolehkan. Jadi pendapat mengenai tidak wajib menutup pundak itu lebih kuat daripada yang wajib menutup pundak. Selanjutnya, saran dari Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam kitab Minhahul Alam, hendaklah seorang yang sholat mengambil zinah. Apa itu zinah? Zinah
bukan zina lain ya. Zina sama zina itu beda. Hendaknya orang yang sholat itu mengambil zina. Nah ini makanya kemarin kan sempat nanya Zudi, itu kalau baca Al-Quran itu tajwid makhrajnya harus betul. Iya harus betul, karena beda tipis artinya sudah melenceng jauh. Yang ditanyakan kemarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, huruf ya-nya itu pakai tasydid, jadi harus penekanannya kuat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Sementara banyak orang baca Al-Fatihah dibaca tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya melenceng jauh. Iyyaka na'budu, hanya kepada matahari lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada matahari lah kami memohon pertolongan. Itu kan kecelakaannya begitu luar biasa itu. Dari yang awalnya nyembah Allah jadi nyembah matahari. Jadi orang Shinto kamu akhirnya. Tahu Shinto? Agama Shinto itu agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Jepang. Jadi dia menyembah dewa matahari. Sama yang saya pernah contohkan juga kan dulu kan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jamilun indah, jamalun indah. Kalau laki-laki dibilang jamalun berarti dia ganteng. Tapi kalau dibuat pendek, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu unta dan mencintai unta. Nah, itu kan betapa kacaunya kalau sampai Allah disamakan dengan unta. Makanya kalau ada orang dikasih nama Jamal, itu maksud ibu bapaknya, maksudnya supaya dia jadi orang ganteng. Dengan kalian manggilnya Jamal. Itu kan unta. Jadi Jamal artinya ganteng. Nah, sekarang zina dan zina, apa bedanya? Kalau zina itu perbuatan maksiat atau perbuatan yang keji, di mana seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan hukum pernikahan melakukan hubungan intim. Bukan suami istri, intim. Kalau melakukan hubungan suami istri ya berarti suami istri ya. Ini melakukan hubungan bukan suami istri kalau ini. Nah maka itu disebut zina. Tapi kalau zina itu artinya beda. Apa artinya zina? Zina itu artinya perhiasan. Jadi zina itu perhiasan. Zina hubungan badan di luar ikatan pernikahan. Itu gampangnya. Sebenarnya makna zina sendiri luas juga. Nah, hendaklah seseorang yang sholat mengambil zina atau perhiasan yang melekat pada dirinya saat sholat. Jadi kalau sholat itu kalungnya, cincinnya, emas-emasnya itu dicopot, hendaknya dilepas ketika mengerjakan sholat. Makanya kalau berangkat ibadah, apalagi ke masjid mau sholat, itu dianjurkan dilepas perhiasan ini. Kenapa? Salah satu cita-cita tertinggi seorang mukmin itu adalah wafat dalam keadaan ibadah. Nah kamu umpama sholat pas meninggal, amin. Sholat pas meninggal, kan bagus tuh meninggal dalam sholat, amin ya. Kapan? Nanti asar. Sholat terus meninggal, itu kan bagus meninggal dalam sholat. Tapi kalau masih ada perhiasan yang melekat pada dirimu, itu kamu bikin susah orang yang merawat jenazahmu. Kenapa? Karena perhiasan tidak boleh dibawa ke dalam kuburan, harus dicopot gitu. Itu kan bikin susah orang yang ngerawat kamu. Kenapa? Nyopot perhiasan yang melekat yang kita nggak tahu itu seret atau enggak. Makanya nggak usah aneh-aneh. Kalau pakai gigi nggak usah gigi emas ya. Kalau gigi palsu tidak apa-apa, gigi emas. Nah, kalau gigi emas ditanam lagi itu nyambutnya susah ya. Kalau misalkan pakai bed, Pertanyaannya nanti dulu selesai dulu.
Diinget-inget ya. Iya. Yang bagus adalah ia sholat dengan gamis, celana, dan menutup kepala. Atau ia bisa sholat dengan sarung, pakaian atas, dan imamah. Apa imamah? Di kepala. Imam surban yang ada di kepala. Jadi surban itu kalau orang Indonesia mau dipakai model gimana pun namanya tetap surban. Tapi kalau orang Arab cara pakai surbannya itu membuat namanya jadi berubah. Kalau dibulet di atas kepala seperti contohnya Kiai Muhammad bin Hashim gitu. Dalam surbannya dibulet di kepala. Kiai Azaim itu kan sering kan kepala dibulet di atas kepala. Itu namanya imamah. Kalau dikalungkan kayak Kiai Zaini kan dikalungkan itu kan, itu namanya burdah. Jadi burdah itu dikalungkan. Pernah tahu Syekh Ali Jaber? Iya. Syekh Ali Jaber itu kan di model kerudung gini kan ya. Nah kalau di model kerudung ini tidak ada di sini. Di model kerudung itu namanya ghutroh. Ghutroh. Goin tok apa ghutroh. Di bulat namanya imamah. Di model kerudung namanya ghutroh. Dikalungkan namanya burdah. Kita nyebutnya surban. Mau dibulat, mau dikalung, mau digimanakan namanya tetap surban. Jadi sholat pun dianjurkan menggunakan imamah. Makanya kalau tiba-tiba suatu saat kalian punya keluarga, suami kah, ayah kah, habis ikut pengajian pulang, kok sholat pakai surban imamah begini, jangan diledekin. Sih antara kedimara, mata kemangkui surban ilat bulat. Itu mengikuti sunnah Nabi, ingin sholat dengan pakaian yang paling baik. Dan imamah itu adalah pakaian yang paling baik karena Rasulullah paling sering menggunakan imamah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, hai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi ambil pakaian yang indah. Dalam ayat ini dikaitkan dengan memakai pakaian yang indah, bukan dikaitkan dengan menutup aurat. Ini maksudnya hendaklah seseorang yang sholat memakai pakaian yang terbaik karena ia sedang berdiri menghadap Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Behel, kenapa? Itu kan tidak termasuk perhiasan. Nah, coba dilihat dulu giginya itu gigi pasangan yang bisa dicopot dengan mudah atau gigi yang ditanam yang tidak bisa dicopot. Kalau dia giginya bisa dicopot, maka lebih baiknya dicopot sebelum dimandikan. Jadi ketika sudah jadi jenazah, baiknya dicopot. Kamu gini-gini karena kan bukan bagian keluargamu. Sama, saya dulu ngebayangin kan ngurusin jenazah itu kan, apalagi sampai mohon maaf bersihkan lubang duburnya dan lain sebagainya. Itu sama rasanya bergidik gitu. Jadi kayak jijik itu, rasanya seperti itu. Tapi ketika yang wafat ayahnya sendiri, ayah saya sendiri, itu hilang, tidak ada perasaan itu sama sekali. Ngurusin semuanya itu tidak ada perasaan sama sekali gitu. Jadi itu kalau belum ngalami, kalau sudah ngalami tidak akan ada perasaan seperti sama. Kayak sama nya anak bayi. Kalau belum punya anak bayi pasti jijik. Tapi begitu sudah punya anak bayi, hilang jijiknya. Kalau udah pengalaman punya anak baby. Nah, jadi behel itu kalau sudah tanam tidak bisa dicopot, kamu tidak usah ngambil tang. Jadi biar aja dimakamkan. Tapi kalau bisa dicopot, bagusnya dicopot. Dan tolong pastikan itu giginya gigi palsu. Soalnya orang ini kan lucu. Orang itu biasanya selalu kepingin yang asli. Oh, yang palsu. Sekarang kamu pilih mana? Dikasih emas yang asli atau emas yang palsu? Asli. Asli, ya kan? Jam tangan, pilih jam tangan yang asli, yang ori atau yang palsu, yang KW. Ori kalau sama-sama dikasih, iya, mesti milih yang asli. Ya. Tas, milih yang ori, yang asli atau yang KW, yang palsu? Yang ori.
Kenapa kok giliran gigi kok tidak ada yang mau yang asli? Coba misalkan kamu datang ke dokter, dok saya mau pasang gigi, ini gigi saya copot. Dokternya terus bilang, oh kebetulan kemarin ada tetangga meninggal giginya nganggur. Mau apa enggak? Enggak. Enggak mau. Kenapa? Kan katanya senang yang asli. Kenapa kan gigi kok tidak mau yang asli ya? Kok mintanya yang palsu? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Semuanya panjang umur, sehat, semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah, semua kesulitannya diberikan jalan keluar, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.